Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbongkar siapa yang selama ini menyimpan niat jahat kepada kamu. Mereka yang tersenyum di depan kamu, berbicara seolah-olah mereka peduli dengan keadaan kamu, dengan apa yang kamu rasakan. Tapi di balik semua itu, seseorang ini akan diam-diam berharap tuh kamu gagal, berharap kamu jatuh, berharap kamu tuh tersakiti. Dan energi kartu-kartu ini membuka semuanya satu persatu siapa yang benar-benar punya niatan jahat kepada kamu. Ada Ten of Cup dalam posisi yang terbalik. Nah, energi ini tuh menunjukkan pengkhianatan dari lingkaran yang seharusnya dekat kepada kamu. Ini bisa jadi saudara, teman baik kamu gitu ya, yang memang sudah selama ini tuh berada di sekitar kamu. Ya, keluarga, sahabat, bisa jadi juga rekan kerja kamu. Seseorang yang sering masuk dalam kehidupan pribadi kamu. Dia tuh merasa iri melihat kebahagiaan kamu. Dia tuh nggak senang kamu bahagia. Dia tuh nggak senang kamu happy. Dia tuh nggak suka dengan kesuksesan kamu. Saat kamu mulai bangkit, dia tuh justru merasa terancam. Dia di depan orang lain dia terlihat baik, di depan kamu dia terlihat baik, tapi diam-diam ada niatan jahat yang tersembunyi di balik senyumnya dia itu. Dia tidak suka melihat kamu lebih bersinar dari dia. Energinya tuh penuh kepalsuan emosional. Ya, dia senyum di depan kamu, dia bisa tertawa bareng depan kamu, tapi dia berharap hubungan kamu hancur. Yaitu hubungan percintaan kamu, terus juga kesuksesan kamu. Dia berharap rezeki kamu seret, berharap semua kehidupan kamu tuh hancur dari berbagai sisi. Ada Two of Pentacles. Orang ini tuh sangat pandai bermain dua muka ya. Dia tuh punya topeng. Jadi di depan kamu dia tuh kayak yang baik gitu, ibaratnya itu serigala berbulu domba. Tapi ada udang di balik batu, ada maksud dan tujuan lain. Dia tuh pengen menjatuhkan kamu diam-diam. Dia tuh pengen nusuk kamu dari belakang. Hari ini dia mendukung kamu, besoknya tuh dia menusuk kamu diam-diam. Dia sangat manipulatif, bisa berubah sikapnya tergantung keuntungan yang pengen dia dapatkan. Dan energi Two of Pentacles ini tuh menunjukkan dia sering membawa informasi tentang kamu kesana kemari. Jadi segala kartu kamu tuh dibocorkan ke orang-orang lain gitu loh. Keburukan kamu, strategi supaya bisa menjatuhkan kamu. Dia nggosipin kamu di teman-teman yang lain. Dia membocorkan rahasia kamu di tempat kerjanya, di keluarga yang lain. Jadi rahasia kamu tuh nggak bisa dia jaga. Mulutnya manis tapi niatnya licik. Dia mencoba mengatur keadaan supaya kamu tuh terlihat buruk di depan orang lain, di mata orang lain, tanpa harus dia tuh turun tangan secara langsung. Dan yang Ki Songgolangit lihat ya, orang yang berusaha menjatuhkan kamu, mungkin dia tuh lari ke dukun ataupun lari ke orang pintar supaya usaha kamu bangkrut, supaya usaha kamu seret, supaya hubungan rumah tangga kamu, hubungan kamu yang masih pacaran gitu ya, dengan pacar kamu tuh putus, kamu bisa cerai, usaha kamu bangkrut, rezeki kamu seret. Dan niat baik ini tuh udah dia lakukan jauh-jauh sebelumnya. Ya pokoknya dia tuh gak seneng kamu bersinar. Dia tuh gak seneng kamu sukses, kamu bahagia, kamu happy dengan pasangan kamu, kamu happy dengan rezeki kamu yang besar, kamu bangkit, kamu sukses tuh dia gak seneng. Selanjutnya tuh ada Eight of Cup dalam posisi yang terbalik. Nah, ini mengejutkan banget ya. Orang ini tuh sebenarnya sulit melepaskan diri kamu. Ada obsesi gitu loh ya, secara emosional. Ya, dia terus memperhatikan hidupmu walaupun mungkin kalian sudah renggang atau pernah menjauh. Jadi di beberapa yang Ki Songgolangit lihat ya, ini bisa jadi saudara. Di sebagian yang lain ini bisa jadi mantan suami kah, mantan pacar, mantan istri gitu ya, yang dia tuh masih punya obsesi secara perasaan. Jadi dia nggak seneng kamu bahagia setelah jauh dari dia gitu ya. Dia terus memperhatikan hidup kamu walaupun kalian tuh sudah nggak ada komunikasi, udah ada jarak gitu ya. Dia belum selesai dengan rasa iri, sakit hati, atau kekalahan batin terhadap kamu. Jadi semakin kamu mencoba tenang dan menjauh, semakin dia tuh diam-diam memantau perkembangan kamu. Nah, selanjutnya Justice terbalik nih.
Ini kartu kebohongan, ketidakadilan. Dia tuh pernah memelintir fakta tentang kamu. Jadi seolah-olah tuh ya kamu salah gitu ya. Setiap cerita yang berhubungan yang terhadap kamu, dia tuh berupaya memfitnah kamu, omongannya dibesar-besarkan, atau bahkan membuat orang lain tuh salah paham kepada kamu gitu ya. Jadi itu dia berusaha membuat keluarga yang lain, keluarga kamu yang lain, sahabat kamu yang lain, rekan kerja kamu yang lain tuh memusuhi kamu, membuat kamu tuh seolah-olah kambing hitamnya, kamu yang salah, kamu yang jahat. Jadi semua cerita yang berhubungan tentang kamu dia pelintir. Dan orang ini tuh tidak main bersih ya. Jadi dia bisa main dukun, main di belakang gitu, minta bantuan ahli supranatural, spiritual, supaya ya menjatuhkan kamu secara kamu dikasih sakit hati, kamu dikasih hubungan rumah tangga, hubungan pacarannya tuh pisah, cerai, putus gitu ya. Rezeki kamu seret, kamu bangkrut usahanya. Dan dia menjatuhkan citra kamu juga perlahan-lahan ya, supaya orang lain tuh meragukan kamu. Jadi kamu di mata orang lain tuh nggak bisa dipercaya, sehingga orang-orang nggak akan mendukung kamu lagi. Ya tapi hati-hati ya, energi kartu ini juga pertanda bahwa karma tuh mulai bergerak. Ya semua ketidakadilan yang dia lakukan perlahan tuh akan berbalik kepada diri dia sendiri. Tinggal kamu tuh difokuskan ibadahnya, kamu coba rutinkan lagi laku tirakat, laku ritual, ibadah kamu, doa kamu tuh harus terus istiqomah, sehingga nanti karmanya ini berbalik kepada orang yang berusaha menjatuhkan kamu. Jangan sampai kamu leha-leha ketika dia berusaha menjatuhkan kamu, baik secara fisik ataupun yang memang metafisik. Kamu jangan sampai leha terhadap ibadah, nantinya kamu akan terpuruk. Tapi ketika kamu lawan dengan doa, kamu lawan dengan ibadah, kamu dirutinkan, maka energi-energi buruk yang berusaha dia kirimkan itu akan berbalik kepada diri dia. Nah, ada the tower terbalik. Dia tuh sebenarnya takut ya. Di balik semua usahanya menjatuhkan kamu, dia sadar bahwa suatu saat rahasianya tuh bisa terbongkar. Yang Ki Songgol Langit lihat sih, mungkin kamu udah tahu sih siapa yang menjatuhkan kamu, siapa yang mencoba nyerang kamu ya. Baik itu secara metafisik, itu kamu udah tahu sebenarnya siapa yang berusaha menjatuhkan kamu. Ya energi ini tuh menunjukkan bahwa dia sedang berusaha mempertahankan topeng agar tidak runtuh. Dia takut kehilangan reputasinya, dia takut kehilangan citranya, takut orang-orang tuh mengetahui siapa diri dia sebenarnya. Dan menariknya, energi kehancuran itu tuh sudah mulai mendekat kepadanya. Ya, jadi mungkin karma buruknya tuh dia udah mulai dapat satu persatu ya. Dia berusaha ngejatuhin kamu gitu ya, terus dia ada apesnya, dia ada terpuruknya, dia mulai merasakan tuh karma buruk dari tindakan dia. Selanjutnya nih ada kartu The Lovers. Kartu ini tuh memperkuat bahwa hubungan kalian dulunya punya koneksi kuat. Hubungan kamu dengan dia tuh ya bisa jadi ini kalian punya hubungan romansa ataupun saudara dekat gitu ya. Kalian tuh pergi kemana-mana bareng, kalian jalan kemana sama-sama, bahkan pernah usaha bareng. Bisa jadi ini rekan kerja kamu, tapi kamu tahu siapa yang orangnya gitu loh. Dulunya kalian punya koneksi kuat, ya bisa hubungan cinta, persahabatan dekat, partner kerja, partner bisnis, seseorang yang pernah sangat kamu percaya. Dan pengkhianatan paling menyakitkan memang sering datangnya dari orang yang pernah dekat di hati. Dan orang ini tuh pernah punya ikatan spesial dengan kamu. Namun ketika kamu berubah, kamu berkembang, kamu sukses, kamu bahagia, atau memilih jalan yang berbeda dengan diri dia tuh mulai merasa kehilangan kendali atas diri kamu. Dan disitulah rasa iri dan niat buruk dia tuh mulai tumbuh ya, mulai berkembang. Ada King of Cup dalam posisi yang terbalik nih. Ya, energi sosok ini tuh sebenarnya emosinya tidak stabil ya, tapi dia tuh sangat pandai menyembunyikannya. Dia terlihat tenang, dewasa, bahkan bijak di depan orang lain. Padahal di dalam dirinya tuh penuh emosi gelap, penuh energi negatif, dendam, dan kecemburuan terhadap kamu.
ya dia tuh bisa memainkan perasaan orang lain demi kepentingan dia sendiri gitu ya. Dia berusaha mempermainkan hati kamu, dia berusaha mengendalikan hidup kamu, kadang membuat kamu tuh merasa bersalah, merasa bingung, atau lelah secara mental. Energinya kuat dalam manipulasi emosional. Jadi kamu harus hati-hati, jangan sampai juga kamu terpancing emosinya. Kamu tahu siapa dia, kamu udah jelas terbuka siapa orangnya yang berusaha nyakitin kamu, berusaha jatuhin kamu, berusaha membuat kamu bangkrut, membuat kamu hancur. Tapi jangan sampai kamu terpancing emosi sampai main fisik. Yang Ki Songgolangit sarankan ya kamu lanjut laku doa, laku tirakat, sehingga nanti energi negatif itu akan berbalik kepada diri dia dengan sendirinya, dengan usaha kamu, dengan usaha melalui doa kamu ya, melalui ibadah kamu, itu akan berbalik dengan sendirinya kok, tanpa kamu harus mengotorkan tangan kamu, tanpa kamu harus labrak dia marah-marah. Ketika kamu ibadahnya diperkuat, istiqomah, itu akan berbalik dengan sendirinya. Intinya adalah koneksi batin kamu dengan yang maha kuasa. Jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan lagi. Ada 10 of One dalam posisi yang terbalik, dan kabar besarnya energi negatif yang dia bawa tuh mulai melemah ya di kehidupan kamu. Yang tadinya tuh rasanya kuat banget gitu ya, hal-hal negatif yang dia kirim, energi negatif yang berusaha dia kirim kepada kamu, yang selama ini dia tuh terlalu sibuk mengurus hidup kamu sampai bebannya sendiri tuh menumpuk. Dia fokus dengan usaha menjatuhkan kamu sampai dia tuh lupa dengan kehidupan dia yang berantakan. Dia mulai kelelahan mempertahankan drama dan kepalsuan ini. Apa yang dulu dia lakukan diam-diam tuh sekarang mulai sulit disembunyikan. Sedikit demi sedikit orang-orang mulai melihat siapa sebenarnya yang bermasalah. Orang-orang di sekitar kamu gitu ya, keluarga yang lain, teman-teman kamu yang lain itu tahu, oh ternyata dialah yang sebenarnya jahat, oh dialah yang sebenarnya tuh manipulatif. Ada The Hermit, dan akhirnya kebenaran tuh akan muncul melalui kesadaran kamu sendiri. Energi ini tuh menunjukkan kamu mulai bisa melihat dengan jelas siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Intuisi kamu tuh sebenarnya sangat tajam ya. Semesta tuh seolah meminta kamu untuk lebih selektif lagi terhadap lingkungan. Ya jadi kamu harus bisa lebih jaga batasan, gak mudah percaya lagi terhadap orang lain, sehingga kamu gak dimanfaatkan kebaikannya. Orang-orang yang bisa berada di dekat kamu udah bisa seleksi dengan sendiri. Ya tidak semua orang tuh pantas jadi teman cerita kamu ya, mengetahui rencana kamu. Tidak semua senyuman itu berarti dukungan. Ya The Hermit juga pertanda bahwa setelah semua ini terbongkar, kamu justru akan naik level secara spiritual, kamu akan naik level secara mental, kamu menjadi lebih kuat, kamu menjadi lebih bijaksana, dan tidak lagi mudah dalam dimanipulasi orang lain. Ya, mereka mengira kamu tidak akan sadar. Mereka mengira semua fitnah dan permainan mereka tuh akan terus berhasil. Tapi semesta selalu punya cara membuka topeng manusia. Dan sekarang satu persatu wajah aslinya tuh mulai terlihat, dan kamu akan merasa bahagia kembali. Kebahagiaan akan datang kepada kamu, dan dia akan terima karma buruk atas semua perbuatan yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Ya, Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.